Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin ngaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, dan juga Ahsan TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang apa? Berapa jumlah Asmaul Husna. Masih ingat berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Kenapa ada sebagian yang memahami bahwa Asmaul Husna itu hanya 99? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Ada hadis yang sahih yang berbunyi, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang ahsaha, nanti kita akan jelaskan, maka dia akan masuk surga. Sebagian dari mereka memahami bahwa hadis ini sedang membatasi Asmaul Husna cuma berapa? 99. Padahal tidak seperti itu pemahaman yang benar. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, ulama sepakat bahwa hadis ini itu tidak menunjukkan Asmaul Husna cuma 99. Hadis ini sedang menjelaskan bahwa orang yang melakukan ahsoha, nanti kita akan jelaskan, terhadap 99 nama ini, dia akan masuk surga. Hadis ini sedang menjelaskan keutamaan 99 nama ini. Bukan sedang mengatakan bahwa nama Allah cuma 99. Nah, hari ini sebagaimana yang telah kita janjikan, kita akan kupas lebih dalam arti dari hadis ini. Karena hadis ini menjanjikan siapa yang ahsoha 99 nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Berarti ini adalah sebuah peluang
emas. Ya. Ini adalah peluang emas untuk masuk surga. Ya. Cuman apa sebenarnya arti dari man ahsoha? Siapa yang ahsoha? Apakah cuma sekedar menghafal saja? Cukup sampai di situ? Karena kan kita sering mendengar orang menghafalkan apa? Asmaul Husna. Apakah itu dianjurkan? Atau bahkan apakah itu sudah cukup untuk memasukkan orang ke mana? Ke surga. Sebab sekedar menghafalkan saja, sampai orang yang tidak beriman pun bisa. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan Al-Imam Al-Asili, beliau mengatakan laisal muradu bil ihsa'i 'addaha faqat. Yang dimaksud dengan ahsaha itu bukan sekedar menghafal. Li'annahu qad ya'udduhal fajir. Karena orang yang tidak beriman pun bisa menghafal. Maka harus dikupas. Ahsaha itu artinya apa? Kemudian perlu enggak kita menghafal Asmaul Husna? Ini kita akan bahas malam hari ini, sehingga judul kita hari ini adalah masuk surga dengan Asmaul Husna. Caranya bagaimana? Nah, silakan dibaca di halaman berapa ini? Halaman 12. Ma ma'nal ihsa? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, ma ma'na al-ihsa'i fi qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam man ahsaha dakhala al-jannah. ذكر أهل العلم في ذلك معاني عظيمة لا يصدق على أحد بأنه أحصاها على وجه التمام والكمال أو حفظها حتى يأتي بها وهي كما يلي: عدها وحفظها واستحضارها وأخذها من أدلتها سواء ما ورد منها في الكتاب أو السنة، فهم معانيها ومعرفة مدلولاتها. وهذا من معاني الإحصاء الذي منه الأكل والمعرفة. تقول العرب فلان ذو حصاة، أي ذو أكل ومعرفة بالأمور. رابع معرفة آثارها في الكون والحياة والقلب قدر الطاقة، لأن هذا ميدان يتفاوت الناس في تحقيقها. دعاء الله عز وجل بها وتعبد له سبحانه، وشهود آثارها في القلب واللسان والجوارح والعمل به. فإذا قرأ وهو السميع البصير علم أن الله يسمعه ويراه، وأنه لا يخفى عليه خافية فيخافه في سر لا يخفى عليه خافية فيخافه في سره وعلنه ويراقبه في أحواله كافة. فإذا قرأ الرحمن الرحيم تذكر صفات الرحمة واعتقد أنها من صفات الله سبحانه فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته إلى آخر. Ya, apa yang disampaikan oleh penulis kitab ini bisa kita simpulkan bahwa ahsaha itu ada 3 level. Ada berapa level? Ada 3 level. Yang pertama adalah menghafal Asmaul Husna. Apa yang pertama? Menghafal Asmaul Husna. Level yang kedua adalah memahami dan mengamalkan konsekuensi dari Asmaul Husna. Apa yang kedua?
memahami dan mengamalkan konsekuensi dari Asmaul Husna. Yang ketiga, berdoa dengan Asmaul Husna. Apa yang ketiga? Berdoa dengan Asmaul Husna. Mari kita ulangi. Apa yang pertama? Menghafal. Yang kedua? Memahami dan mengamalkan konsekuensinya. Terus yang ketiga? Berdoa dengan Asmaul Husna. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menghafal. Berarti Asmaul Husna itu memang perlu untuk dihafal. Jadi sebagian orang yang menghafalkan Asmaul Husna itu sudah benar. Tapi yang kurang tepat itu ketika berhenti di situ. Ketika berhenti cuma menghafal saja. Apa dalilnya? Bahwa ahsoha itu artinya menghafal. Dalilnya adalah riwayat hadis yang tadi kita dengar di dalam Sahih Muslim. Jadi hadis yang tadi kita dengarkan itu diriwayatkan dengan redaksi yang lainnya yang bunyinya seperti ini. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan ghaira wahidin. 100 kurang 1. 100 kurang 1. Berapa? 99. Man hafidhoha. Man hafidhoha. Barang siapa yang menghafalkannya. Dakhalal jannah. Maka dia akan masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi memang tidak salah ketika orang berusaha untuk menghafalkan apa? Asmaul Husna. Ya. Dan level penafsiran yang pertama ini, itulah yang dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullah. Bahkan kata Imam Nawawi, fahuwa qaulul aktsarin. Bahkan inilah pendapat kebanyakan ulama. Sehingga tidak boleh kita menyalahkan orang yang menghafalnya. Asmaul Husna kok dihafal? Iya. Karena memang salah satu makna dari ahsoha adalah menghafal. Ya tapi kan dibacanya pada waktu tertentu, bareng-bareng. Nah itu berarti kan bukan masalah menghafalnya yang Anda kritisi. Yang Anda kritisi itu kenapa waktunya dikhususkan misalnya habis maghrib tok misalnya. Atau habis subuh tok misalnya. Itu yang dikritisi. Tapi menghafalnya itu bagus. Kecuali Kecuali seandainya memang dia punya waktunya cuma habis subuh, itu lain masalah. Tapi ketika diyakini bahwa habis subuh itu dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna bersama-sama dan itu memiliki keistimewaan tertentu, maka hal tersebut setahu kami tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya dikatakan, saben malam Selasa Kliwon, anak Kliwon ya. Saben malam Selasa Kliwon kudu maca Asmaul Husna. Nah, ini harus mendatangkan mana dalilnya. Kalau Selasa Kliwon itu punya keistimewaan. Ya. Loh, kayak Ustadz ngisinya Selasa Kliwon, waktune anane kuwe. Ya, seperti pembagian khutbah Jumat kadang-kadang kan kalau di beberapa masjid kan berdasarkan apa? Pasaran. Ya. Pon wake kliwon manis paing. 5 tok ya? Ya. Ya kalau memang untuk memudahkan saja ya tidak masalah. Ya. Bukan karena Jumat Kliwon punya keistimewaan dibandingkan Jumat Wage misalnya. Enggak. Cuma sekedar untuk memudahkan. Ya enggak apa-apa. Ya. Tapi ketika mengatakan, saben malam
Selasa Legi misalnya. Itu malam yang wingit barene. Wingit sih napa? Angker ya. Nah, berarti ini yang perlu diluruskan pemahamannya. Jadi kesimpulannya, level yang pertama dari makna ahsaha adalah menghafalnya. Apa yang dihafal? Yo Asmaul Husna. Terus dari mana Asmaul Husna kita bisa temukan? Salah satunya ada dalam Al-Quran. Ya. Berarti kita harus menggali Asmaul Husna dalam Al-Quran. Iya, tepat sekali. Ya. Sehingga ada sebagian ulama, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, waqila, ada sebagian ulama berpendapat, al-muradu bil hifzi hifdzul Quran. Yang dimaksud dengan menghafalkan Asmaul Husna adalah menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Kenapa demikian? Likaunihi mustawfiyan laha. Karena Al-Quran mengumpulkan di dalamnya Asmaul Husna. Berarti siapapun yang menghafalkan Al-Quran, berarti dia telah menghafalkan Asmaul Husna. Karena secara langsung atau tidak langsung, dirasa atau tidak dirasa. Ketika dia menghafalkan Al-Quran, dia akan selalu ketemu dengan apa? Asmaul Husna. Ya. Maka beruntunglah orang yang hafal Quran. Dia dapat pahala membaca Al-Quran plus dapat pahala menghafal Asmaul Husna. Maka bersemangatlah untuk menghafalkan Al-Quran. Aku macane si grodal-gradul, ya sinau disit. Engkau hafalannya ya grodal-gradul. Prosesnya kan seperti itu. Memperbaiki dulu bacaan Al-Quran. Itu yang diistilahkan dengan tahsin. Ya, di sini setiap apa? Setiap ahad subuh. Ya, jadi kudu subuhan enggak ini. Setiap ahad subuh sampai jam berapa? Jam 7:30. Ya. Selain ahad pertama. Jadi mulai ahad kedua, ketiga, keempat, kelima kalau ada ahad kelima. Ahad pertama perbaiki dulu bacaan. Sudah benar bacaannya, baru mulai menghafal. Sehingga hafalannya orang keliru. Banyak orang ketika menghafal bacaannya belum benar. Kemudian setelah itu belajar memperbaiki untuk membenarkan hafalan sing keliru, ngelepol. Sulit. Karena sudah wis ngoyot, ya, sudah kadung mengakar. Makanya kalau memang merasa bacaannya belum benar, nanti dulu jangan tergesa-gesa hafal. Kok malah sing dihafal keliru malah. Ya. Maka seperti itu. Jadi ini level yang pertama dari ahsaha apa tadi? Menghafalkan Asmaul Husna tersebut. Dan kalau bisa malah menghafalkan Al-Quran, sebab di dalam Al-Quran itu di dalamnya ada Asmaul Husna. Ini level yang pertama. Level yang kedua apa tadi? Memahami dan mengamalkan konsekuensinya. Ini perlu kita pahami. Dan ini level yang akan dengan izin Allah merubah perilaku seseorang. Dan inilah yang insya Allah akan mengantarkan orang ke surga. Jadi Asmaul Husna itu seharusnya mewarnai kehidupan. Merubah perilaku. Dari yang jelek menuju yang baik. Seharusnya seperti itu. Maka tidak cukup orang hanya sekedar menghafal di luar kepala. Tapi tidak mengamalkannya.
Contoh, hafal Asmaul Husna tapi korupsi. Kenapa? Korupsi. Apakah kira-kira yang seperti ini masuk dalam hadis yang tadi kita dengarkan? Barang siapa yang ahsoha bakal masuk surga. Ya jauh panggang dari apinya. Harusnya setelah kita menghafal, kita berusaha memahami isinya. Ya. Setelah kita pahami isinya, baru kemudian kita melangkah untuk mengamalkan konsekuensinya. Ya. Asmaul Husna itu kan antara satu nama dengan nama yang lain maknanya itu beda-beda. Ya. Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami, Al-Basir, Al-Aziz, Al-Jabbar. Ini Asmaul Husna yang maknanya beda-beda. Ya. Ada sebagian orang wis pada baik. Enggak. Masa As-Sami' dengan Al-Basir sama? Sama atau beda? Beda. As-Sami' artinya maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Mendengar dengan melihat sama? Ya beda lah. Ada sebagian orang enggak pada baik. Enggak, beda. Maka makna dari Asmaul Husna ini perlu kita kupas. Inilah tujuan diadakannya pengajian seperti ini. Ngaji Asmaul Husna itu salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa memahami nama-nama tersebut. Harapannya setelah kita faham, kita bisa mengamalkan. Bagaimana kita akan mengamalkan kandungan Asmaul Husna kalau kita tidak paham? Seperti sebagian orang yang berdoa, amin, amin, amin. Kau mau amin apa? Lampu, sing penting amin. Amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Kau njaluk apa? Embuh si kepriwe. Ya. Kan tidak sedikit orang yang ketika berdoa nuwun sewu tidak tahu apa yang dibaca dan apa yang diamini. Seandainya yang berdoa nuwun sewu sudah lanjut usia, doa supaya husnul khatimah, pengen cepat mati, jenengan isinom. Ya. Amin, amin. Gimana coba? Ya. Itulah pentingnya memahami. Ya. Atau sebaliknya yang doa masih muda, si bujangan urung nikah. Jenengan wis tua, wis ora kuat maning. Yang muda ini minta supaya nikah-nikah, jenengan amin, amin, ora kuat. Maka mari kita berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas keislaman kita, meningkatkan ilmu kita. Jangan sampai kita ini merasa puas dengan sekedar apa yang kita dapatkan dari guru ngaji kita dahulu ketika kita masih SD. Ya. Alhamdulillah kita sudah dikasih basic, sudah dikasih apa? Dasar sama guru-guru ngaji kita. Alhamdulillah. Sebagaimana dahulu ketika kita di SD sudah dikasih basic untuk membaca A, B, C, D, E, F, G. Ya. Apa kemudian kita merasa puas hanya dengan bisa mengatakan A, B, C, D, E, F, G, A, I, U, E, O? Kan mestinya kan kita naikkan lagi kemampuannya, merangkai huruf menjadi kata. Setelah bisa kita rangkai kata dengan kata menjadi kalimat. Setelah kalimat kita rangkai lagi menjadi paragraf. Setelah paragraf kita rangkai menjadi makalah. Makalah kita rangkai lagi menjadi buku. Kan seperti itu. Nah, ketika kita sudah hafal Asmaul Husna, jangan berhenti di situ. Ya. Karena masih ada level di atasnya. Dan level yang di atasnya inilah yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan mewarnai kehidupan kita.
Saya kasih contoh misalnya. Ketika kita membaca nama Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan As-Sami' dan Al-Basir. Apa tadi artinya? Maha mendengar, maha melihat. Bagaimana mengamalkan konsekuensi dari dua nama ini? Mengamalkannya adalah dengan merasa bahwa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, Allah mendengar dan melihat kita. Dengan selalu menghadirkan perasaan di dalam hati kita, meyakini di dalam kolbu kita, bahwa kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Dan Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Terus apa konsekuensinya kalau kita merasa diawasi sama Allah? Konsekuensinya kita akan lebih taat kepada Allah. Dan kita akan lebih merasa khawatir ketika terjerumus kepada perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itu konsekuensinya. Kira-kira yang seperti ini akan merubah perilaku napa mboten? Jelas. Ini salah satu solusi untuk menghabisi korupsi di negeri kita. Ya. Kalau selama orang-orang yang pengen korupsi itu takutnya cuma sama manusia, takutnya cuma sama KPK. KPK itu manusia yang mungkin ngantuk, yang mungkin apa? Tidur, ya. Yang mungkin terlewat tidak bisa menyadap, ya. Sehingga peluang-peluang untuk korupsi tetap terbuka lebar. Seandainya takutnya cuma sama manusia. Oh, di kantor ada CCTV. Ya sudah, transaksinya nggak usah di kantor. Ya. Terus di mana? Di rumah makan. Di rumah makan juga ada CCTV. Ya usah, by phone. Ternyata telepon disadap. Ya sudah transfer, ternyata aliran uang di bank juga diawasi. Terus keprius ketemu kuburan bae ya. Apa kira-kira KPK Arab masang CCTV di kuburan? Itu kalau takutnya sama manusia. Tapi seandainya kita semua, rakyat maupun pejabat, itu berusaha menghadirkan makna Asmaul Husna tadi, As-Sami' dan apa? Al-Basir dalam kehidupan kita, maka ini akan merubah perilaku kita. Dari perilaku koruptif menjadi perilaku yang lebih baik, amanah untuk menjaga jabatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Ini contoh. Contoh yang lain misalnya, kita tahu ada nama Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Kenapa? Ar-Razzaq. Artinya Maha Pemberi Rizki. Ketika kita memahami bahwa Ar-Razzaq itu maknanya Maha Pemberi Rizki, maka konsekuensi yang perlu kita amalkan, kita meyakini bahwa rizki kita dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan muka langit semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Mulai dari kita ada sampai kita enggak ada. Mulai dari kita ada dalam perut ibu kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini saat nanti kita mati. Itu sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Jangankan yang kita ukurannya segini, gajah saja. Jangan sama gajah besar mana?
Gajah. Gajah saja sudah ditanggung rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Porsi makan kita sama makannya gajah banyak mana? Gajah. Itu saja ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Ya. Makhluk yang tidak punya ijazah, semut. Ya. Apa maning? Tengu. Ya. Apa maning? Tuma. Ya. Kutu. Ya. Mereka nggak punya ijazah, SD aja nggak punya, apalagi S1. Saja ditanggung rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia yang punya ijazah S1, S2, S3. Ya. Semuanya sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Sehingga ketika kita meyakini nama Allah Ar-Razzaq ini, hidup kita ini nggak akan gelisah. Gak akan apa? Gelisah. Ngesuk mangan apa? Ya mangan sing bisa dipangan. Ya. Kayak burung itu loh. Kayak burung. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut thair. Bismillah. Seandainya kalian tawakalnya beneran, berarti ada orang yang tawakalnya nggak beneran. Ya. Seandainya kalian tawakalnya beneran, niscaya kalian akan dapat rezeki seperti burung dapat rezeki. Bagaimana burung dapat rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Di pagi hari burung keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Ketika sore hari burung pulang dalam keadaan perutnya sudah berisi. Bukan hanya perut dia, perut anak-anaknya yang cuma mangap-mangap itu juga terisi. Besoknya bagaimana? Keluar lagi. Pernah jenengan melihat burung bawa plastik? Stok buat sebulan? Berarti kita nggak boleh nabung, Ustaz. Boleh. Tapi tawakalnya itu bukan kepada tabungan. Tabungan itu bisa hangus, tahu-tahu banknya bangkrut. Atau kita nabung di bumbung, tahu-tahu bumbungnya digondol maling. Tawakalnya kepada Allah. Lihat bagaimana burung itu kerjanya proporsional. Ya. Pagi berangkat, sore pulang. Pernah ngelihat ada burung lembur? Ya. Kejar tayang, kejar target. Sing member baik boleh kerja lah. Ya. Sudah sore waktunya pulang-pulang. Waktunya ketemu dengan anak dan istri. Waktunya bercengkerama dengan keluarga. Waktunya mendengar anak-anak baca Al-Quran. Nyong satpam, Ustaz kerjanya wengi. Ya itu lain masalah. Masa kerja siang malam jadi satpam? Kan ada waktunya, akan ada shift-shiftnya. Ya. Suatu saat shift malam, suatu saat shift pagi. Tidak masalah kalau seperti itu. Inilah salah satu efek dari kita meyakini nama Allah Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki. Di waktu yang sama juga, ketika kita meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, di waktu yang sama juga, kita tidak akan minta-minta kecuali kepada yang maha pemberi rezeki. Sinten? Allah. Sehingga tidak akan terbersit di benak kita untuk pergi ke dukun nyari penglaris, nggak akan. Wong dukunnya bekere. Nun sewu ya, kadang-kadang kita tuh nggak logis gitu loh. Andaikan penglaris itu betul, kenapa dukunnya ora sugih gitu loh? Tapi kan anak dukun sing sugih, Ustaz. Sugihnya karena apa?
Yang kita cari hanya kekayaan saja atau kekayaan yang halal. Ya. Kita kan disuruh mencari rezeki yang halal. Makanya Nabi SAW bersabda, wa ajmilu fit talab. Carilah nafkah dengan baik, dengan benar. Ya. Jadi bukan sekedar mengumpulkan apa? Kekayaan. Dan juga jangan dipahami dari apa yang kami sampaikan orang Islam supaya jadi orang miskin saja. Enggak. Ayo jadi orang kaya, enggak apa-apa. Supaya nanti bisa infak yang banyak untuk kepentingan Islam. Tapi carilah kekayaan dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang halal. Dan jangan lupa, mintalah rezeki itu kepada Allah. Bukan pergi ke kuburan, minta ke kuburan. Bukan. Bukan juga minta penglaris kemana tadi? Ke dukun. Bukan. Ya. Atau masang jimat di tokone ben laris, bukan. Ya. Wong yang jualan jimat itu juga bikinnya kodian kok. Ya. Ada tokonya itu yang jualan kodian. Jadi kan mau aja dibohongin sama dukun yang jual. Ki mas aku oleh jimat iki bertapa 40 dina 40 bengi iki mas. Ya. Aku tapa nang gunung Kawi. Ya. Di pas malam ke-40 ada sinar turun dari langit menembus ke dadaku. Maka aku pun tidak sadarkan diri. Ketika aku tidak sadarkan diri itu, aku temukan keris ini ada di sampingku. Gue tukune kodian gue. Aku ngerti tokone. Ya. Tapi saya kan nggak mungkin cerita sama jenengan tokone nang endi. Gue ana sing ngana maning. Ya. Ya. Kayak gitu kok ya percaya. Wong belinya kodian paling harganya 4.000, dijualnya 4 juta. Dilomboni tok. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Sehingga Asmaul Husna ini betul-betul akan merubah akidah kita menjadi lebih benar. Perilaku kita menjadi lebih baik. Ya. Ini contoh. Contoh yang lain misalnya nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakim. Napa? Al-Hakim. Napa Al-Hakim? Maha bijaksana. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim atau Maha bijaksana, berarti apapun yang ditentukan oleh Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti bijaksana. Pasti ada kebaikannya. Sehingga ketika kita meyakini Allah Al-Hakim, apapun kondisi kita, kita akan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun takdir Allah. Ya. Hidup kita tidak akan gemerungsung. Ya. Hidup kita tidak akan gelisah ketika kita mendapatkan takdir yang mungkin menurut kita nggak enak. Ya, ditinggal wafat oleh orang yang kita sayangi. Mungkin kita diuji oleh Allah dengan sakit. Mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebangkrutan dalam usaha dan bisnis. Ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu, kita kembalikan kepada nama Allah. Apa tadi? Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Kita langsung pasti di balik ini ada hikmah-hikmah kebaikan. Karena Allah Maha Bijaksana. Tadi yang saya katakan, ketika kita meyakini, memahami, mengamalkan konsekuensi dari Asmaul Husna, maka hidup kita akan berubah.
Berubah dari tidak baik menuju yang baik. Berubah dari kegelisahan menuju ketenangan. Ya. Berubah dari sesuatu tutur kata yang tidak baik menjadi tutur kata yang baik. Ya. Ini level yang keberapa? Yang kedua, memahami dan mengamalkan konsekuensinya. Level yang terakhir, napa mau? Berdoa dengan Asmaul Husna. Ini sudah pernah kita bahas, ya, ketika judulnya beribadah menggunakan Asmaul Husna. Ya. Jadi berdoa dengan Asmaul Husna itu dalilnya adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nopo? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah menggunakan asmaul husna tersebut. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya kalau kita mau berdoa, diawalilah dengan Asmaul Husna. Karena etika yang diajarkan dalam agama kita, kalau mau minta, puji dulu, disanjung dulu. Ya, itu etikanya. Sama manusia saja kita pakai etika, masa sama Allah enggak beretika? Perhatikan baik-baik, setiap hari sebenarnya kita sudah praktek. Minimal 17 kali dalam sehari. Setiap hari sebenarnya kita sudah berdoa dengan Asmaul Husna. Teng pundi? Surat Al-Fatihah. Sebelum kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu doa atau bukan? Doa. Sebelum kita membaca ini, kita sudah memuji Allah dengan berapa Asmaul Husna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa Asmaul Husna coba? Hah? Akeh. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya. Itu aja kan? Rabbul Alamin, ya. Sudah berapa Asmaul Husna? Baru kemudian kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya mengawali doa dengan Asmaul Husna. Kalau minta rizki Ustaz, ya tadi Ar-Razzaq, maka kita panggil ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang maha pemberi rizki, berilah rizki kepadaku. Tinggal nanti kita sesuaikan saja mintanya apa. Kita cari Asmaul Husna yang kandungannya itu senada dengan isi permintaan kita. Makanya itu pentingnya paham, jangan nanti keliru. Ya, jangan sampai keliru. Kalau minta rezeki ya kita cari Asmaul Husna yang kontennya tentang rezeki. Kalau kita pengen disayang sama Allah, cari Asmaul Husna yang kontennya tentang kasih sayang Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Ya. Ini adalah level yang ketiga. Nah, ketika kita berusaha untuk mengamalkan tiga-tiganya, yang pertama apa mau? Menghafal Asmaul Husna. Yang kedua, memahami dan mengamalkan konsekuensinya. Yang ketiga, berdoa dengan Asmaul Husna. Ketika kita penuhi semuanya ini, mudah-mudahan peluang untuk masuk surga terbuka lebar di hadapan kita. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.